Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Maulida Prihandini dengan NPM 2120701042. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang akan saya lakukan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembimbing 1 dan 2 serta teman-teman audiens yang telah hadir pada pagi hari ini. Adapun judul pada penelitian saya nanti yaitu pengaruh pemberian pupuk kompos dengan tepung cangkang kulit telur ayam terhadap pertumbuhan rumput raja atau Penicillium purpurida sebagai pakan ternak. Adapun alasan yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul tersebut, yaitu hijauan ternak memiliki peran penting dalam usaha peternakan karena menjadi sumber pakan yang utama untuk ternak ruminansia. Salah satunya yaitu rumput raja. Rumput raja merupakan hasil persilangan rumput gajah dengan rumput baja yang menjadi pilihan untuk penyediaan pakan ternak yang berkualitas. Karena rumput ini memiliki pertumbuhan yang cepat serta produktivitas yang tinggi. Selain itu, nutrisi yang terkandung dalam hijauan segar rumput raja tersebut seperti serat kasar, lemak, air, mineral, dan vitamin itu dapat memberikan manfaat penting untuk keberlangsungan hidup ternak. Produksi hijauan ternak dapat ditingkatkan melalui upaya dalam meningkatkan kesuburan tanah. Tanah berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pada produksi tanaman. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kesuburan tanah dapat menggunakan pupuk organik dan tepung cangkang telur ayam sebagai kombinasi untuk pupuk kompos. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan pupuk kompos hasil limbah kotoran kambing dengan tepung cangkang telur ayam yang dikombinasikan. Pemberian kompos kotoran kambing tepung cangkang kulit dan tepung cangkang telur ayam merupakan bentuk inovasi yang berpotensi yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan rumput raja. Kompos merupakan bahan organik yang dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan biologis. Sedangkan cangkang telur ayam merupakan hasil limbah rumah tangga yang dapat diolah menjadi pengganti pupuk organik yang dapat meningkatkan unsur pH tanah dan mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada rumusan masalah pada penelitian kali ini, yaitu berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, dampak dari rumusan masalah, dampak yang dihasilkan dari kombinasi pupuk kompos dengan tepung cangkang telur ayam terhadap ketersediaan pakan hijauan yang dihasilkan oleh rumput raja. Adapun tujuan dalam penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kompos dengan kombinasi tepung cangkang telur ayam terhadap pertumbuhan rumput raja sebagai pakan ternak. Adapun manfaatnya, pada penelitian kali ini diharapkan memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan referensi mengenai pengaruh pemberian pupuk kompos dengan tepung cangkang kulit telur ayam terhadap pertumbuhan rumput raja sebagai pakan ternak, serta menjadikan sumber hijauan bagi ternak ruminansia. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu diduga bahwa kombinasi pupuk kompos kotoran kambing dengan tepung cangkang telur ayam akan berpengaruh positif terhadap kualitas dan kuantitas pertumbuhan rumput raja, serta diharapkannya dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi yang termasuk unsur hara dan kalsium hingga mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, rumput raja. Rumput raja
merupakan rumput hasil silangan rumput gajah dengan rumput baja yang memiliki karakteristik fisik tumbuh rumpun dengan daun hijau dan permukaan yang kasar. Rumput raja sangat mudah untuk dibudidayakan karena masa panen yang lebih cepat. Pada 1 tahun masa panen bisa sampai 8 sampai 9 kali pemotongan. Serta kandungan nutrisi yang terdapat dalam rumput raja seperti serat, mineral, protein, hingga vitamin dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas hewan ternak. Selanjutnya ada pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan sumber unsur hara yang utama untuk menentukan pertumbuhan dan produksi pada suatu tanaman. Peranan unsur hara tersebut itu dapat berperan penting terhadap pertumbuhan akar, batang, dan daun sebagai agen proses metabolisme serta penyusun klorofil dan enzim pada tanaman tersebut. Penggunaan pupuk campuran kotoran hewan, penggunaan pupuk campuran kotoran kambing dengan dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pertanian. Selain menyediakan nutrisi yang penting, pupuk juga membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan meningkatkan produktivitas tanah. Tepung cangkang telur ayam sebagai sumber organik yang bagus untuk meningkatkan kesuburan tanah, serta kalsium yang terkandung dalam tepung cangkang telur ayam dapat meningkatkan produksi pada suatu tanaman. Tepung cangkang telur ayam sebagai pengganti pupuk kimia yang dapat merangsang pertumbuhan akar serta mencegah tanaman kekurangan kalsium. Selain itu, tepung cangkang telur ayam membantu menetralisir pH pada tanah yang terlalu asam sehingga tanah menjadi lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada E4, yaitu produk bioteknologi yang mengandung mikroorganisme yang membantu dalam meningkatkan proses fermentasi pupuk kompos yang dibuat dari kotoran kambing. Pada proses fermentasi pupuk kompos dapat meningkatkan kualitas nutrisi dan ketersediaan mikroba pada pupuk tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi dengan E4 itu pada pupuk kompos meningkatkan kualitas tanaman pakan. Selain itu, keunggulan E4 dalam fermentasi pupuk kompos kotoran kambing adalah kemampuan untuk mengurangi bau tidak sedap pada kotoran kambing yang sering muncul selama proses fermentasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian yang saya akan laksanakan nantinya yaitu direncanakan pada bulan November 2023 sampai Januari 2024. Penelitian nanti akan dilaksanakan di lahan pertanian Kledung, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar. Selanjutnya materi penelitian. Adapun peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian nanti adalah cangkul, ember, gayung, timbangan digital, meteran ukur, dan timbangan gantung. Serta bahan yang dapat digunakan dalam penelitian adalah rumput raja yang berbenspek, pupuk kompos kotoran kambing, E4, gula, dan air. Adapun rancangan penelitian kali ini penelitian akan
akan menggunakan rancangan secara eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 4 perlakuan dan pengulangan. Perlakuan yang diberikan antara lain P0 dengan tidak menggunakan pupuk sama sekali, P1 menggunakan pupuk kompos 125 gram dan 25 gram tepung cangkang telur ayam per lubang per tanam. P2 pupuk kompos 150 gram dan 30 gram tepung cangkang telur ayam per lubang per tanam. Sedangkan P3 pupuk kompos 250 gram dan 50 gram tepung cangkang telur ayam per lubang per tanam. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama, pembuatan pupuk kompos. Langkah-langkah pembuatan pupuk kompos itu pencampuran bahan berupa feses atau kotoran kambing 80% yang dikeringkan dan digemburkan. Selanjutnya 1 liter E4 dan setengah kilogram gula dilarutkan dalam 5 liter air, kemudian dimasukkan ke dalam sprayer agar mudah untuk diaplikasikan. Kotoran kambing difermentasikan dengan bahan-bahan tersebut selama 2 minggu dan dibuka pada 21 hari dan didinginkan sebelum digunakan. Yang kedua, pembuatan tepung cangkang telur ayam. Dengan mengeringkan cangkang telur ayam setelah kering, dihaluskan, kemudian diaplikasikan ke tanah bersama dengan pupuk kompos. Yang ketiga, persiapan lahan. Lahan dibentuk dengan petakan di mana setiap petak dibuat dengan ukuran panjang 1 meter dan jaraknya per petak ada 30 cm sebanyak 16 petak. Selanjutnya ada pemupukan dan penanaman. Penanaman dilakukan membuat lubang dengan kedalaman 15 cm dengan jarak antara lubang satu dengan lubang lain 2 cm. Selanjutnya ada pemeliharaan tanaman dan pengambilan data. Pengambilan data diambil dengan tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah daun di setiap lembarnya, dan bobot segar, bobot kering yang diambil pada masa panen. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang diambil yaitu jumlah anakan rumpun, tinggi tanaman, jumlah lembar daun, bobot segar, bobot kering, dan jumlah daun. Yang terakhir ada analisis data. Pada penelitian kali ini, semua data yang dikumpulkan itu dianalisis menggunakan analisis varians, yaitu atau ANOVA, dan rancangan acak lengkap yang akan diinterpretasikan secara rinci. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.